Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, sama seperti biasanya, saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah cerita di balik dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan itu lebih mendominasi mengarah terhadap kondisi pemikiran. Kenapa saya mengatakan kondisi pemikiran yang lebih mendominasi? Bisa saja satu energi yang saya katakan tadi sedang memikul yang namanya beban atau tanggung jawab, di mana beban atau tanggung jawab tersebut seakan-akan mengharuskan satu energi yang saya katakan tadi bergerak lebih cepat agar bisa menyelesaikan beban atau tanggung jawab tersebut. Bukan hanya kondisi pemikiran
yang seakan-akan tidak merasa nyaman. Kondisi keuangan pun menjadi salah satu faktor yang dimana satu energi yang saya katakan tadi untuk saat ini sedang melamun. Kalau kartu ini saya arahkan terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau orang lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemungkinan besar kartu ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana pihak lain dalam posisi yang begitu sangat stres. Bukan hanya stres tetapi hancur, bukan hanya hancur tetapi runtuh, bukan hanya runtuh tetapi masih menganggap takdir di masa lalu bisa untuk diperbaiki. Apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap manusia yang selama ini kamu prioritaskan tetapi pergi meninggalkan diri kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, atau kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi, sepertinya diri kamu ini membatasi ruang lingkup kamu dengan orang lain. Di mana ketika kamu melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup kamu, saya rasa kamu ini sedang fokus untuk memberikan penyembuhan dari situasi yang sedang runtuh yang selama ini kamu terima. Itu suatu keputusan yang baik kalau memang diri kamu itu membatasi ruang lingkup kamu. Tetapi kembali, jangan karena diri kamu membatasi ruang lingkup kamu tersebut, kamu menjadi seseorang yang lebih sensitif dan tidak memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri. Pergunakan pembatasan yang kamu lakukan terhadap orang lain agar diri kamu ini bisa memberikan suatu pengaruh di dalam pemikiran kamu agar pemikiran kamu menjadi sehat dan nyaman kembali. Saya mengerti dan saya memahami situasi kamu, ada faktor ketika kamu membatasi ruang lingkup kamu. Kemungkinan besar ada sesuatu hal yang sedang kamu kejar. Kemungkinan besar ada sesuatu hal yang sedang kamu selesaikan. Kemungkinan besar ada kewajiban yang ingin kamu selesaikan. Saya mengerti situasi tersebut, Wak Geng. Mungkin ada satu faktor. Kalau saya berbicara dari sisi kondisi kesehatan kamu, kendalikan kalau memang diri kamu itu membutuhkan yang namanya istirahat. Jangan karena diri kamu memprioritaskan sesuatu hal, kamu mengejar sesuatu hal tersebut, kondisi kesehatan kamu memburuk. Utamakan kondisi kesehatan kamu. Karena kalau kamu menjadi sakit, yang dirugikan siapa? Orang lain atau diri kamu? Seberat apapun beban dan tanggung jawab atau permasalahan atau kewajiban atau runtuhnya psikologis kamu, buat keruntuhan tersebut sebagai ajang permainan agar diri kamu
bisa didewasakan secara mendadak. Jangan buat kondisi keruntuhan kamu membuat diri kamu seperti orang yang bersedih. Tidak ada gunanya, Wak Geng. Apa yang barusan saya katakan tadi, itu masih berdasarkan dari pergerakan energi kamu. Belum acuannya dari kartu yang saya pegang ini. Kalau acuannya dari kartu yang saya pegang ini, saya lemparkan kembali terhadap posisi komitmen kamu. Sepertinya komitmen kamu pun sudah membuat diri kamu pasrah. Pasrah dalam arti apa? Ya kalau dia kembali silakan, kalau tidak kembali ya silakan. Toh juga tidak ada feedback yang baik, toh juga tidak ada keuntungan yang bisa memperingan situasi yang sudah terjadi. Toh juga kembalinya dia nanti bukannya malah memberikan kebahagiaan. Sudah seperti itu yang saya lihat. Karena kartu pertama yang saya pegang ini terdiri dari 10 tongkat. 10 tongkat dalam arti apa? Tidak ada stamina kamu, tidak ada gairah untuk membahas bagaimana kondisi perasaan. Tidak ada suatu keyakinan atau kepercayaan untuk membahas dengan situasi perasaan. Daripada membahas situasi perasaan, lebih baik membahas bagaimana apakah untuk selanjutnya saya menerima keberuntungan atau tidak. Sudah seperti itu pergerakan dari pemikiran kamu. Karena kartu ini mengatakan diri kamu lagi overload. Overload dalam arti apa? Baik kiri atau kanan, semuanya hancur. Itu yang saya lihat, benar atau tidak ya semua saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Karena diri kamu yang lebih mengerti, kamu yang memahami. Saya hanya mencoba untuk memprediksikan. Kalau kartu ini saya arahkan terhadap posisi energi manusia tersebut, tidak berbeda jauh dari diri kamu. Kamu merasa terbebani, memiliki kewajiban, memiliki tanggung jawab karena memang orang menyalahgunakan kepercayaan kamu. Kalau manusia itu menurut kartu yang saya pegang ini lagi stres. Tingkat kesetresan yang begitu sangat membebani dia, yang dimana ketika manusia itu seperti orang yang lagi stres, dia bingung harus bergerak seperti apa. Bukan hanya stres, tetapi itu manusia pun seperti memiliki tanggung jawab yang luar biasa, tetapi tanggung jawab dia di luar dari kemampuan dia. Kemunculan kartu yang pertama ini, Wak Geng, memang di awal saya mengatakan posisi pergerakan energi kamu. Tetapi bukan berarti saya ingin membahas energi kamu secara 100%. Yang ingin saya bahas adalah manusia tersebut. Karena tadi kan kartu ini saya katakan tingkat kesetresan yang begitu sangat mendalam. Apakah kartu selanjutnya akan mendukung kartu ini atau kebalikannya? Muncul kartu Dekariot. Kata Dekariot, unsur air berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu Dekariot. Ini sudah nyata. Manusia itu seperti orang yang dipaksa untuk mengubah kondisi kehidupan orang di luaran sana. Bukan hanya dipaksa, tetapi seperti memberikan suatu perselisihan di dalam pergerakan energi dia, yang dimana perselisihan itu membuat antara koneksi batin dengan koneksi pemikiran tidak berjalan secara sepemahaman. Bayangkan saja
kondisi yang dipaksa. Ketika diri kamu saya contohkan di dalam satu tempat, tetapi tempat tersebut terpaksa untuk kamu jalankan, bagaimana reaksi dari diri kamu? Memberontak atau nyaman? Nah, seperti itulah kondisi dari manusia itu. Dia melakukan perjalanan yang salah demi mengabaikan diri kamu. Ketika mengabaikan diri kamu, bukannya mendapatkan situasi agar bisa sukses, agar bisa termotivasi untuk bahagia, tetapi yang didapatkan apa? Dipaksa, wah geng. Manusia itu tidak berdaya untuk saat ini, yaitu resiko dia yang harus dia terima, karena diri dialah yang mengubah yang sudah ada menjadi tidak ada. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, Dekaryot ini pun bisa mengatakan manusia tersebut belum mampu move on dari diri kamu. Dia masih baper, dia masih terobsesi. Tetapi tidak mungkin obsesi yang dia miliki itu bisa dia eksekusikan secara langsung, karena memang posisi dia di posisi yang tidak memungkinkan. Dia yang membuat diri dia merasa terbebani. Dia yang membuat kondisi diri dia penuh dengan tanggung jawab. Dia yang membuat kondisi diri dia merasa frustasi. Padahal ketika bersama dengan diri kamu, satu apapun tidak pernah merasa kekurangan. Itulah yang selama ini saya katakan sama kamu, kalau orang memiliki pemikiran yang tidak pernah merasa puas, ketidakpuasan itu akan selalu menghantui agar posisi diri sendiri merasa tidak nyaman. Muncul kartu Seven of Cups, terdiri dari 7 cawan. Kalau saya mencoba menarik satu cawan dari ketujuh cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini seperti mengatakan, ini manusia masih ada satu keinginan dari diri kamu. Masih ada satu keinginan yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu. Tetapi lagi-lagi, keinginan tersebut tidak mungkin untuk dia ucapkan. Tidak tersampaikan, tetapi malah berimajinasi mengenai diri kamu. Masih tetap kok manusia ini berimajinasi, wak geng. Masih tetap manusia ini bermimpi mengenai kamu. Masih tetap manusia ini memiliki suatu bentuk keyakinan suatu saat dia bisa bertemu terhadap diri kamu. Masih memiliki satu hal di dalam pemikiran dia, agar pemikiran dia ini secara spiritual membawa nama kamu di dalam doa dia. Di mana ketika dia membawa nama kamu di dalam doanya, itu membuat kondisi batin dia merasa ada ketenangan. Dia kalau melihat nama kamu, membayangi diri kamu, bayangan kamu menghantui dia, dia merasa nyaman. Daripada apa yang dia jalankan untuk saat ini, itu membuat diri dia tidak nyaman. Itu Dewa geng. Ini manusia kan sudah membuang suatu kesempatan yang begitu sangat berharga ketika bersama dengan diri kamu. Ini manusia seperti orang yang hanya melakukan kebodohan untuk membuang peluang ketika menikmati kehidupan yang tidak pernah merasa kekurangan terhadap diri kamu. Itulah, wak geng. Muncul 4 pedang, terdiri dari 4 pedang. Kalau saya mencoba menarik satu pedang dari keempat pedang yang barusan saya katakan tadi, satu pedang yang saya tarik ini posisi pergerakan energi, yang dimana posisi ini baik secara pemikiran, perasaan, atau batin, ketiga aspek tersebut
saya kategorikan seperti orang yang membutuhkan yang namanya istirahat. Karena memang situasinya lelah, karena memang situasinya ketakutan, karena memang situasinya frustasi, karena memang situasinya manusia ini menginginkan suatu pemulihan. Pemulihan karena memang manusia itu kan dipaksa di dalam situasi yang tidak mungkin untuk dia lanjutkan. Itu kamu bisa melihat sendiri, Wak Geng, bagaimana posisi gambar yang saya tunjuk ini. Tertidur, tetapi kondisi tertidur penuh dengan ketakutan. Itu dia. Bagaimana, Wak Geng? Dari apa yang saya katakan tadi, bisa kamu terima secara logika kamu? Ya, kalau menurut diri kamu bisa kamu terima secara logika kamu, ya silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa kamu terima secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi sebagai gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas. Setidaknya dari keempat kartu yang saya pegang ini, kamu mengetahui apa isinya. Muncul 10 pedang. Terdiri dari 10 pedang. Kalau saya mencoba menarik satu pedang dari ke-10 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini seperti mengatakan dan memberikan suatu gambaran yang dimana manusia itu benar-benar menerima jalan buntu dari situasi yang memaksa dia ketika dia mengabaikan diri kamu demi orang lain. Jalan buntu dengan tujuan apa? Dengan kategori apa? Hancur, dihianati, dibenci, keletihan, titik terendah, depresi. Itu dia, Wak Geng. Semua komplit di dalam kartu 10 pedang ini. Kehancuran, pengkhianatan, sakit hati, duka, frustasi, kelelahan, ketakutan, kesulitan. Bahkan manusia itu pun sangat sulit untuk melupakan kondisi di masa lalu. Di satu sisi dia dihantui, di satu sisi ini manusia sulit melupakan kamu. Muncul kartu King of Pentacles. King of Pentacles, raja atau ratu yang memegang satu koin. Kalau saya mencoba untuk menarik kata koin, koin ini lebih mendominasi terhadap kondisi keuangan. Karena kartu yang saya pegang ini kartu tersendiri. Ini 5 kartu. Ini berbicara secara pemikiran, perasaan, dan batin. Ini keuangan. Kondisi keuangan yang dimanfaatkan dari apa yang dia prioritaskan, di mana seseorang yang memanfaatkan kondisi keuangan dia adalah seseorang yang begitu sangat serakah, karena memang seseorang yang memanfaatkan dia melihat manusia itu memiliki kestabilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Resiko dia mengkhianati kamu, dia pun mendapatkan pengkhianatan dan menghancurkan keuangannya sendiri. Itulah kalau manusia serakah dalam hal nafsu dan gairah. Ujung-ujungnya nafsu dan gairah tersebut membuat diri sendiri hancur. Itulah manusia tersebut. Oke, Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu dari ke-6 kartu yang saya bukakan ini. Tetapi sebelum saya menutup perkataan dan ucapan saya, sekali lagi saya mengingatkan, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam pemikiran kamu. Semua tergantung bagaimana diri kamu untuk menyikapi yang saya katakan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.